Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasannya beberapa tipe orang yang gak baik untuk kesehatan mental kita seperti apa sih tipe-tipenya ya. Kayaknya meresahkan ya. Dan juga buat Sobat Asai, pada dasarnya manusia itu juga ada yang namanya plus dan juga minus. Ada namanya juga pro dan juga kontra. Jadi biasa-biasa aja. Mungkin di mata orang lain kita juga bisa jadi hal seperti itu. Mungkin ada yang gak suka sama kita. Ya wes lah rak popo ya, tapi gak apa-apa ya. Dan juga kita mengenal tipe-tipe orang yang menurut kamu mungkin sefrekuensi. Kalau tidak sefrekuensi, kalau Nita sih biasanya kalau nggak sefrekuensi, Nita tetap temenin aja, jadikan pengalaman, jadikan pelajaran. Kalau memang sefrekuensi, berarti memang bisa jadi teman baik gitu ya, teman dekat, bahkan juga teman akrab ya. Yang pertama tadi Nita sudah sampaikan, kalau memang dia tidak bisa menerima pendapat kamu atau perspektif dan selalu menuding kalau kamu salah. Nah ini termasuk pertemanan yang tidak sehat karena dia tidak ingin mendengarkan, tidak ingin memaklumi, dan tidak ingin belajar daripada pengalaman orang lain ya. Selalu menyanggah apa yang kamu suarakan tentunya. Yang kedua, mereka enggan mengakui segala emosi atau perasaan kamu. Selalu adu nasib. Kamu mah begitu aja, gak seberapa masalahnya, beda sama kayak aku. Nah sebenarnya kan kita harus tahu lagi ya, mental orang kan tadi beda-beda, psikis orang beda-beda. Terkadang lingkungan belum sepenuhnya memahami hal tersebut, tapi kita tidak bisa meremehkan perasaan orang lain gitu ya. Jadi tetap harus menghargai juga. Karena belum tentu yang menurut kita ringan, menurut orang lain ringan. Barangkali menurut kita ringan, menurut orang lain itu berat, atau juga baru pertama kali merasakan hal yang serupa. Cukup kasih support aja ya. Yang ketiga, mereka kerap menghindar jika kamu minta tolong, tapi mereka selalu minta tolong dan tidak mau menolong orang lain ya. Nah ini telah berusaha, kadang-kadang kita menjadi yang terbaik sebagai pertemanan agar tidak dikhianati, agar kita tetap berteman baik sama dia. Tahu-taunya ketika kita di posisi yang sama seperti dia tapi keadaan yang berbeda, dia pun tidak ingin membantu, tidak ingin menolong. Bukan sebenarnya kita gak ikhlas ya, ikhlas. Cuma kalau di saat terpuruk seperti ini, yang biasanya dia selalu ada buat kita, tahu-tahu dia menghilang, menghindar gitu aja. Ini kan gak wajar gitu ya, kemanakah dia ya. Kecuali memang dia kalau punya kesibukan masih bisa kita maklumi. Tapi kalau ini kesibukan gak ada, memang gak mau niat bantuin aja. Nah sebenarnya kayak gini, kita harus tahu juga bagaimana sih menjadi manusia yang memanusiakan manusia ya. Jadi kita perlu lihat lagi, sehingga ketika kita mendapati lingkungan seperti ini, kita udah tahu tanda-tandanya gitu ya. Jangan ragu untuk berjarak sama mereka, tapi tetap berteman aja. Tapi berjarak gak masalah. Sebab kalau kita teruskan, maka kita akan merasa lelah sendiri dan sakit hati sendiri ya. Jatuhnya malah jadi dendam sama orang, kan jadi gak baik ya. Lebih baik dihindari aja hal-hal yang negatif. Selanjutnya adalah lagi nih, mereka yang senang menyalahkan kamu terhadap hal yang di luar kendali. Ada mungkin orang yang suka kritik atau saran, tapi dia membangun ya. Aku gak suka loh kamu kayak gini, tapi nanti boleh kita coba lagi, yuk kita sama-sama belajar. Ini kritik yang membangun ya. Tapi ada juga yang mungkin kritiknya sangat pedas dan tidak bisa membangun orang lain. Contoh ya, aku gak suka sama kamu karena kamu kayak gini sih, makanya dikasih tahu itu jangan kayak gini kayak gitu. Nah itu menurut Nita, dia tidak bisa memaklumi orang lain. Padahal bangsa Indonesia ini kan orangnya kan selalu belajar daripada kesalahan ya. Dan kita harus menghargai kesalahan apa yang orang lain punya. Kayak gitu sih kalau kata Marsyanda. Hargai kesalahan orang. Kadang-kadang kamu juga kalau punya kesalahan, kamu gak mau tahu gitu kamu salahnya di mana. Dan kalau orang mau memperbaiki dirinya, kita maklumi, kita kasih kesempatan. Ya memang peringatan mungkin di awal, kedua kesempatan, ketiga ya udah gitu ya. Kalau memang orangnya gak bisa dikendalikan lagi, cukup berjarak aja dan sudah cukup tahu aja gitu. Nah kadang-kadang orang tipe-tipe seperti ini, misalnya saat kita gagal meraih apa yang kita inginkan, bukannya memberi semangat, mungkin kita berharap dari orang lain itu berikan semangat ya. Ternyata mereka cenderung menyalahkan kamu atas kegagalan yang kamu punya. Contoh, teman-teman mungkin mau daftar menjadi polisi atau TNI, kemudian gagal. Kegagalan itu harusnya disupport ya, bukan malah dijudge. Makanya kamu tuh gagal, udah tahu masih aja ikutan berkali-kali. Nah ini kan mematahkan semangat orang menjadi down ya. Padahal ya biarkan aja dia berproses, biarkan aja teman kita ini tahu cara-caranya, tahu jalannya, tahu progresnya gitu ya. Kita nggak bisa sepenuhnya kontrol orang lain apa yang kita mau, tapi cukup kita lihat prosesnya dia,
kasih semangat karena belum tentu kita melakukan hal itu juga gitu ya kan, dan juga kita belum tentu mampu seperti apa yang teman kita rasakan dan juga lalui. Jadi cukup introspeksi diri, berkaca dengan diri apakah diri kita sudah baik, sudah benar, sudah sempurna. Kalau memang merasa belum sempurna, jangan banyak komentar tentang kesalahan orang lain ya. Dan ada lagi nih selanjutnya, mereka yang gak suka melihat kamu bahagia. Contohnya gimana sih? Tertawa di atas penderitaan orang lain atau bagaimana? Boleh deh ceritakan juga pengalaman Sobat Asoy, dan juga nih buat Sobat Asoy ingin ikutan partisipasi di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Pembahasan kita santai-santai aja yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah dihianati sama teman sendiri? Boleh nanti diberikan pembelajaran apa yang bisa kamu tangkap atau yang bisa kamu petik dari cerita kamu ya. Semoga aja bisa membangkitkan semangat buat teman-teman yang lagi mendengarkan di BSK Radio Network. Jangan kemana-mana Sobat Asoy, pantengin aja tetap di sini di program Asoy Asyik Digoyang.